Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat, baik. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kalian masih selalu semangat dalam belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Jumria. Pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen ya. Jumria. Hadir. Oke, Eva. Hadir. Maisaro, Mei. Maisaro, Mai. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nurjana. Hadir. Oke. Oke, sebelum kita ke materi yang kemarin itu kita membahas tentang perintah-perintah Kominfo. Ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Oke, untuk materi hari ini kita akan menjelaskan tentang prosedur penulisan algoritma dan struktur dasar algoritma beserta contohnya. Nah, adapun tujuan siswa di sini untuk menjelaskan bagaimana cara penulisan algoritma dan struktur algoritma beserta contohnya. Nah, sebelum ke materi, sebelum membahas materi ini, Ibu akan adakan pretest. Pretest itu kalian harus bisa menjawab 10 soal pilihan ganda. Ibu akan kirim ke WhatsApp grup. Nah, untuk jawabannya silakan nanti dikirim lagi ke WhatsApp Ibu ya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah selesai. Silakan jawaban kalian kirim. Ibu akan cek nilainya. Oke. Di sini masih kurang, tapi ada satu siswa yang sudah capai KKM. Tapi nggak apa-apa. Nanti di akhir Ibu akan adakan post test lagi. Oke, Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Silakan kalian perhatikan. Bentar ya, Ibu share dulu. Udah kelihatan belum? Udah. Apa yang udah? Kayaknya loyo-loyo sekali nih. Apa belum mandi? Jumria udah mandi belum? Belum, Bu. Hapet. Bahaya ini kalau belum mandi. Nah lo, slide presentasinya Lola. Kayaknya pengaruh nih Jumria yang belum mandi, jadi hasil PowerPoint-nya lama munculnya nih. Hei, Ibu. Aduh, Jumria kamu berdosa banget. Jumria gua hapus. Kan? Lama. Oke, ini sudah muncul. Nah, di sini materi kita struktur algoritma, tujuannya
peserta didik mampu menjelaskan definisi algoritma dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prosedur perusahaan algoritma dan struktur dasar algoritma beserta contohnya. Nah, yang ketiga, menjelaskan fungsi dasar perintah pada sistem komputer dengan baik. Selanjutnya, menerapkan penggunaan perintah berdasarkan fungsi dari perintah pada sistem komputer. Nah, di sini ada aturan algoritma. Nah, ada aturan algoritma. Yang pertama, judul, deskripsi, dan deklarasi. Nah, begitu. Di sini ada bagian judul. Bagian judul itu bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat pendefinisian. Nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, program atau prosedur atau fungsi. Nah, di sini nama judul algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Nah, selanjutnya, setelah judul, ini ada bagian deklarasi, di mana bagian deklarasi itu untuk pendefinisian nama tipe data, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, nama prosedur. Nah, semua ini dapat dipakai dalam algoritma jika telah didefinisikan dahulu. Nah, setelah itu ada bagian deskripsi. Bagian deskripsi itu bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Nah, komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural berupa 4. Yang pertama, instruksi dasar seperti input, output, dan assignment. Yang kedua, sequence. Sequence itu runtutan. Nah, yang ketiga, analisa kasus atau seleksi. Yang keempat, looping atau perulangan. Nah, di sini kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, runtutan. Runtutan itu sekumpulan pernyataan yang dikerjakan secara berurutan. Nah, yang dimaksud dengan berurutan adalah sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi baru akan dijalankan ketika instruksi sebelumnya telah dilaksanakan. Ini ada contohnya. Contoh dari runtutan, ya. Kalau nggak salah kita sudah dijelaskan contoh dari pertemuan yang pertama itu. Nah, di sini ada soalnya. Dapat 3 buah gelas. Gelas pertama berisi air, gelas kedua berisi minyak, dan gelas ketiga adalah gelas kosong. Nah, sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana memindah air yang berada di gelas A dipindahkan ke gelas B yang semula berisi minyak. Nah, demikian juga untuk gelas B yang berisi minyak akan dipindahkan ke gelas A yang berisi air. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, pindahkan isi gelas A ke gelas C yang kosong. Dengan demikian, gelas A akan menjadi. Nah, setelah itu, pindahkan isi gelas B dalam gelas A. Gelas A saat ini sudah berisi minyak. Nah, lalu, pindahkan air yang ada di gelas C ke dalam gelas B. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, di sini ada contoh runtutan menggunakan flowchart. Kalau ini dengan tulisan, kalau ini flowchart, sama saja. Ya, sini ada mulai. A sama dengan 5. Lalu B sama dengan 10. Lanjut, A sama dengan B plus 2. Terus C sama dengan A plus B. Cetak C. Jadi sama saja penyelesaiannya, cuman di sini dibikin flowchart-nya. Ya, kalau sudah terlaksana, kita akan mengakhiri dengan selesai. Ya, tuh. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan itu suatu proses terhadap hal yang sama diulang beberapa kali sampai suatu kondisi atau batas tertentu terpenuhi. Untuk memberikan gambar mengenai perulangan dapat disimak pada kasus berikut ini. Nah, perulangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur perulangan for, yang kedua, while, dan yang ketiga, repeat. Nah, di sini ada contoh perulangan struktur for.
perulangan naik atau ascending dinyatakan dengan pernyataan for to do. Sedangkan untuk perulangan turun dapat dinyatakan dengan pernyataan for don't to do. Nah, di sini ada contohnya. Contoh perulangan ascending itu tadi apa? Perulangan naik. Ya. Nah, di sini kita akan, kalau misalkan membuat sebuah contoh, itu harus menggunakan simbol mulai. Nah, setelah mulai kita akan tuliskan di sini for i sama dengan 1 to 10 do. Ya. Lalu output dikeluarkan. Setelah itu di next. Nah, sudah next, apakah sudah selesai? Kalau belum selesai, tarik lagi ke sini. Kalau sudah for i sama dengan 1 10 do. Kalau hanya satu kali mencetaknya, cukup ke sini langsung selesai. Langsung selesai. Kalau perulangan, langsung diulang lagi dari atas ke bawah. Nah, setelah itu untuk while do. Struktur while do merupakan perintah untuk melakukan perulangan sebuah kondisi terpenuhi atau bernilai benar. Jika kondisi yang disyaratkan sudah terpenuhi, maka perulangan akan berhenti. Nah, di sini flowchart-nya mulai i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan 10. Benar tidak? Kalau misalkan benar, berarti dia selesai. Kalau tidak, berarti dia akan mengulang lagi ke sini. Ya? Paham? Paham. Oke. Nah, di sini repeat. Nah, struktur repeat ini merupakan sebuah perintah untuk melakukan perulangan terhadap suatu pernyataan atau blok pernyataan sampai suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka pernyataan tidak akan diulang lagi. Nah, di sini ada contohnya. Mulai i sama dengan 1. Benar tidak? I nilainya 1. Kalau misalkan benar, dia akan melanjutkan untuk ke output. Nah, setelah itu i sama dengan i plus 1. Nah, kalau misalkan ini i yang ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil ya? I lebih kecil 10. Ya, kalau misalkan ya, berarti lanjut selesai. Kalau tidak, berarti ulang lagi ke sini. Paham? Paham. Oke. Nah, dari penjelasan materi hari ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Suaranya mana? Gak ada suaranya nih. Yuk. Ya. Oke, selain kita menginputkan untuk contoh perulangan, di sini ada contoh perulangan, ya. Contoh perulangan itu misalkan selain kita menginput 1 sampai 10, bisa kita menginputkan misalkan contoh pengulangan selamat datang misalkan. Oke. Harus ada penyelesaiannya, misalkan program for to do. Udah gitu variabelnya apa? Misalkan integer. Ya. Nah, di situ write-nya apa? Kita akan menyelesaikan apa? Write-nya tulis di situ misalkan selamat datang sebanyak 10 kali. Ya, nanti akan muncul ketika di enter kita akan muncul selamat datang itu sebanyak 10 kali. Oke, paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan bentuk kelompok ya untuk diskusi. Kelompok yang pertama itu Eva sama Nurjana. Kelompok 2 itu Maisa Rohmai sama Jumria dan Maisa Rohmai. Silakan kalian diskusikan membuat perulangan menggunakan buatlah contoh perulangan menggunakan for sebanyak 10 kali. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, nanti hasilnya dipresentasikan. Dimulai dari sekarang.
Oke. Silakan kalian presentasikan untuk kelompok 1. Apa presentasinya? Hasilnya apa? Silakan bacakan. Ini Bu hasil presentasi kelompok 1. Oke, apa? Program for variable integer gain written mencetak selamat datang sebanyak 10 kali. Terus? Udah? Sudah. Oke, keren sekali. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bu, presentasi kelompok 2 sama dengan kelompok 1. Ya. Cuman beda kami mencetak nama SMK Matlahur Anwar Saketi. Oke, sebanyak 10 kali. Oke, cara penyelesaiannya sama ya, yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, kita close untuk kelompok dua kelompok ini. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, sebelum mengakhiri Oke, untuk materi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi dari hari ini? Saya, Bu. Oke, Jumria, silakan. Kesimpulan, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi, di sini kita bisa menuliskan bagaimana cara penulisan algoritma dengan baik. Oke, kesimpulan yang bagus sekali. Terima kasih, Jumria. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan post-test dengan soal yang sama ketika tadi kalian diberikan soal pretest. Nah, untuk soal post-test ini, kenapa Ibu selalu dalam mengakhiri pembelajaran, Ibu akan kasih post-test untuk mengukur kemampuan kalian, apakah kalian sudah benar-benar memahami dalam materi ini. Ya, Ibu kasih 10 soal PG. Ya, silakan jawaban kalian itu dikirimkan melalui WhatsApp Ibu. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai. Silakan kirim ke WhatsApp. WhatsApp Ibu ya, yang di grup. Oke. Nilai yang sudah diperoleh kalian. Oke, jawaban kalian ini sudah memenuhi KKM, alhamdulillah, bahwa kalian itu sudah benar-benar memahami materi hari ini. Ya, tidak ada siswa yang di bawah KKM. Oke, terima kasih untuk siswa kelas 1. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, kita pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang software presentasi. Nah, silakan sebelum kalian materi selanjutnya, kalian baca dulu materi software presentasi terlebih dahulu. Oke, kalau itu kita akhiri. Silakan dipimpin oleh KM untuk menutup pembelajaran hari ini. Nah kan? Sebelum ya. Oke, sebelum menutup ini, saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.